warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara di modul 3.1 tugas demonstrasi kontekstual tentang dilema etika dan rujukan moral. Dan narasumber saya ke hari ini adalah Bapak Rizaludin, Kepala Sekolah SD 03 Air Tawar. Baiklah, kami akan mulai wawancara. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Desi. Sehat Pak Desi ya? Alhamdulillah. Apakah Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Ya silakan Pak Desi. Sebenarnya kan kita ini, apalagi Bapak salah satu guru penggerak nih untuk kenal dengan dilema etika dan rujukan moral. Ini sangat membantu nih untuk saya di dalam tugas ini. Baik Pak, saya mulai pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Desi. Ya, selama ini untuk mengidentifikasi tentu kita lihat dari persoalan yang timbul. Nah, ketika ada persoalan itu baik masalah dari guru maupun siswa, nah ketika ada dua yang permasalahan yang timbul, ketika dia memang sama-sama saya rasa benar, maka itu memang menjadi sebuah dilema etika buat saya. Itu jadi masalah dilema etika. Nah, ketika ada persoalan yang timbul yang memang sudah jelas bisa kita identifikasi benar salahnya, itu menjadi sebuah rujukan moral. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan Pak. Baik Pak, jadi melihat dari permasalahan yang timbul dulu. Ya, betul. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Ya, kalau selama ini yang saya laksanakan tetap fokus pada skala prioritas atau masalah yang paling utama atau penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya, dengan tetap membangun prinsip bahwa ketika ada dua permasalahan yang timbul, prinsip keadilan tidak boleh kita pisahkan dari hal tersebut. Ya, kira-kira seperti itu Pak Desi. Baik, ini menarik nih Pak. Jadi kita melihat prioritas dulu mana yang utama, kemudian tidak meninggalkan prinsip keadilan. Ya, betul. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, selama ini ketika ada masalah, yang pertama saya identifikasi dulu nih. Nah, identifikasi masalah, mulai dari penyebab masalahnya apa, kemudian kira-kira faktor-faktornya apa. Nah, ketika saya sudah mengidentifikasi penyebabnya, tentu kita sudah punya bayangan nih, ini solusi yang akan kita berikan. Nah, maka kita berikan solusi. Nah, ketika saya merasa ragu dengan solusi yang saya berikan, kurang kuat keyakinan saya itu, saya melakukan sharing. Saya bekerja sama dengan kawan-kawan atau guru-guru yang lain, melakukan sharing untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, setelah kita memberikan solusi, tentu saya melakukan evaluasi sejauh mana solusi yang saya berikan ini memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Dengan kata lain, jangan sampai masalah yang solusi yang kita berikan yang kita inginkan dalam menyelesaikan masalah justru malah menimbulkan masalah yang baru. Ini sesuai dengan 9 langkah yang ada di guru penggerak ya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau khusus dilema etika, kayaknya saya selama ini pengalaman saya dua. Yang pertama masalah skala prioritas tadi. Nah, karena ketika ada masalah yang lebih penting, maka itu yang diselesaikan dulu. Nah, yang kedua adalah adanya kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain, terutama guru-guru yang kita anggap punya potensi untuk membantu kita memberikan solusi terhadap masalah. Nah, saya rasa dengan kayak gitu itu jauh lebih efektif daripada kita hanya memikirkan sendiri terhadap masalah yang timbul. Jadi kolaborasi sangat penting. Baik Pak, ini memberikan pengalaman kepada saya tentang kolaborasi nanti. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus
kasus-kasus dilema etika. Ya, tak bisa dibohongi Pak Desi bahwa terkadang kedekatan dengan rekan kerja atau kedekatan dengan siswa itu menjadi salah satu penyebab apa ya, kurangnya rasa kebijakan yang bisa kita berikan. Tetapi saya selalu berpikir bahwa pekerjaan adalah profesional, profesionalisme itu adalah penting. Jadi kita tidak melihat kedekatan, tapi bagaimana masalah-masalah yang atau masalah-masalah yang itu bisa kita berikan solusi dengan baik. Sekali lagi tetap dengan tidak melupakan prinsip-prinsip keadilan. Baik Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk disesuaikan? Kalau saya melihat dulu permasalahannya. Nah, ketika permasalahan itu memang bisa diselesaikan pada saat itu juga, maka dengan kata lain bobot masalah yang tidak begitu berat, maka saya selesaikan pada saat itu. Karena kita ingin ketika ada masalah itu solusinya langsung diselesaikan, sehingga tidak memperpanjang masalah ke belakang. Nah, tetapi ketika masalah itu tidak berat dan perlu dipikirkan beberapa langkah atau solusi yang efektif, maka biasanya ada waktu-waktu tertentu Pak di sini. Nah, tentu juga saya membutuhkan waktu untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain, memikirkan, kemudian baru memberikan solusi yang tepat. Nah, setelah itu tahap terakhir evaluasi. Jadi tergantung masalahnya. Apabila masalahnya ringan, saya selesaikan saat itu juga. Apabila cukup berat, ya kita butuh waktu-waktu tertentu sampai selesai memberikan solusi masalah itu. Jadi sudah dijawab juga dengan prosedur yang Bapak jalankan. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau di sekolah saya melibatkan beberapa orang Pak, terutama masalah guru-guru senior lah yang kira-kira punya potensi untuk membantu memberikan solusi, atau guru-guru yang pernah punya pengalaman menyelesaikan kasus yang sama. Jadi hal tersebut bisa memberikan kemudahan bagi saya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi saya biasanya libatkan kepada rekan-rekan yang punya pengalaman atau rekan-rekan senior. Baik Pak, ini dengan memanfaatkan guru senior itu tentu pengalaman mereka yang kita ambil. Iya betul, pengalaman. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau khusus dilema etika tentu prinsip skala prioritas dan keadilan itu yang harus utama Pak. Karena bagaimanapun kita ingin setiap ada masalah timbul itu kita selesaikan dengan cepat kemudian tepat. Nah kemudian terakhir masalah yang timbul itu tidak terulang lagi. Dengan kata lain solusi yang kita berikan adalah menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah yang baru. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, ini sangat menarik nih dilema etika yang Bapak sampaikan kepada saya. Ini menjadi pengalaman yang baik untuk saya. Sama saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Iya, mengganggu. Kemudian kita sama-sama berdoa mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Desi. Sukses Pak Desi ya. Insya Allah Pak.